Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan yang akan kita bahas dari Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Dan hari ini hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan boleh ditabur, dan kami terima tanah yang subur di dalam hati kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat untuk mengerti dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Kejadian, pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini dikatakan bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Allah ini diterjemahkan oleh New King James Version sebagai walk with God, atau berjalan bersama Tuhan. Mari kita baca Genesis 5 ayat 24 dalam New King James Version seutuhnya, agar kita dapat melihat secara jelas terjemahan selengkapnya dalam bahasa Inggris ini. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ada beberapa orang yang digambarkan sebagai berjalan dengan Tuhan. Walk with God, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, bergaul dengan Allah dalam Alkitab. Dimulai dengan Henokh dalam Kejadian 5 ayat 24 yang barusan kita baca bersama-sama. Nuh juga digambarkan sebagai orang benar, tidak bercacat di antara orang-orang pada zamannya. Dan ia dikatakan Alkitab setia kepada Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mika 6 ayat yang ke-8 memberikan kita juga gambaran sekilas tentang keinginan Tuhan bagi kita. Apa keinginan Tuhan itu? Dikatakan sebagai berikut. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Nah, berjalan bersama Tuhan bukanlah kegiatan yang diperuntukkan bagi orang terpilih. Tuhan ingin semua anak-anaknya berjalan dan bergaul erat dengannya. Bukan hanya untuk para nabi atau orang-orang tertentu, tapi semua anak-anak Tuhan. Daripada mereka, Tuhan menginginkan agar kita dapat bergaul erat dengan Tuhan itu sendiri. Apa yang terjadi ketika kita berjalan dengan seseorang? Katakanlah itu sahabat baik kita. Bayangkan ya, kita dan seorang teman dekat kita sedang menikmati jalan-jalan di pedesaan. Kita berjalan berdampingan dan berada sangat dekat dengan teman kita itu. Kita berbicara, kita tertawa, kita mendengarkan, dan kita juga berbagi cerita yang terdapat dalam hati kita, dan kita saling berbagi dan saling mendengarkan. Perhatian kita seutuhnya terfokus pada sahabat kita ini dengan mengesampingkan hampir semua hal-hal lain yang tidak berguna pada saat itu. Kita secara sadar, secara conscious, memperhatikan dan menikmati keindahan alam di sekitar kita, dan kita mengabaikan gangguan-gangguan kecil yang mungkin muncul saat kita bersama sahabat kita itu.
kita sangat mengutamakan kualitas waktu yang kita pergunakan saat kita sedang bersama-sama dengan sahabat kita itu. Pada saat yang sama, kita juga ingin berbagi keindahan yang kita nikmati saat bersama sahabat kita itu. Dengan demikian kita saling berbagi satu dengan yang lain. Inilah keharmonisan yang kita nikmati bersama sahabat kita itu. Berjalan dan bergaul erat dengan Allah itu sendiri, artinya bergaul dekat dengan Tuhan, dapat dikatakan seperti itu. Ada kualitas yang terjadi saat kita bergaul erat dengan Tuhan itu sendiri. Ketika kita memasuki hubungan hati yang intim dengan Tuhan melalui iman kepada anaknya Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Ibrani 10. Ayat yang ke-22, maka kita akan memiliki hasrat dan keinginan hati yang besar untuk tetap dapat bersama-sama dengan Tuhan itu. Mengenalnya, mendengar suaranya, berbagi hati kita dengannya, dan berusaha menyenangkannya menjadi fokus utama kita. Sudah barang tentu kita harus memberikan fokus untuk mendengarkan pesan berita yang akan atau yang sedang disampaikan oleh Tuhan kepada kita yang berada bersama-sama dengan Dia. Dia menjadi segalanya bagi kita. Bertemu dengannya bukanlah kegiatan yang disediakan untuk hari Minggu pagi saja, saat kita beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita hidup untuk bersekutu dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, yang juga menciptakan kita. A.W. Tozer, seorang penulis yang banyak menulis buku ini, seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa tujuan setiap orang Kristen haruslah hidup dalam keadaan penyembahan yang tidak terputus. Artinya hidup untuk tetap menyembah dan berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan duka, kita tetap bersekutu dan tidak meninggalkan hadirat Tuhan tersebut. Ini hanya mungkin jika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bergaul erat dengannya. Sama seperti berjalan dengan teman dekat kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita membutuhkan untuk mengatakan tidak untuk banyak hal lain agar waktu yang tersedia dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak mengizinkan segala sesuatu yang dapat merintangi kedekatan hati kita dengan sahabat kita, dengan Yesus itu, terputus melalui hal-hal yang tidak penting. Berjalan dan bergaul dengan Tuhan membutuhkan keinginan kita, artinya pilihan kita, untuk melepaskan apapun yang dapat menimbulkan gangguan dalam waktu yang telah kita sepakati bersama untuk bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan dalam bentuk yang kita sebut doa. Tidak boleh terganggu dalam bentuk apapun, misalnya HP yang tiap sebentar berbunyi, membalas teks dan sebagainya ini, televisi yang nyala sambil berdoa, dan lain-lain sebagainya. Jika kita sedang berjalan-jalan dengan seorang teman kita, tetapi kita sibuk dengan HP kita di sepanjang waktu, jalan-jalan tersebut tidak akan memuaskan kita berdua. Banyak orang berusaha untuk berjalan dan bergaul dengan Tuhan, tetapi mereka membawa kebiasaan seperti HP tetap aktif hidup dalam dosa, tetap aktif mengikuti hiburan yang bersifat sangat-sangat keduniawian, atau melakukan hubungan yang sangat tidak sehat. Mereka tahu hal-hal tersebut bukanlah merupakan pilihan Tuhan, tapi pilihan mereka sendiri. Dan mereka pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dengan memberikan alasan, toh Tuhan Maha Tahu, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Hubungan seperti ini tidak akan pernah bisa memuaskan Tuhan dan kita, dan hubungan ini sangat tidak sehat. Berjalan dan bergaul dengan Tuhan berarti kita dan Tuhan sepakat untuk berjalan bersama-sama. Alkitab mengatakan dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalan dengan Tuhan berarti kita telah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan,
dan berusaha setiap hari untuk menyalibkan diri kita dengan Kristus seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita tidak harus sempurna untuk bergaul dengan Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Roma 3:10 mengatakan demikian. Tetapi keinginan hati kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, dan kita harus bersedia mengizinkan Roh Tuhan membentuk kita agar sesuai dengan gambar anaknya seperti yang tertera dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Ketika Alkitab berbicara tentang berjalan, atau dalam bahasa Indonesia juga dikatakan bergaul, yang dimaksudkan Alkitab adalah tentang gaya hidup kita. Kita juga dapat berjalan di jalan dunia. Ingat 1 Korintus 15 ayat 33 ayat 34 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali. Ini perkataan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, ini Rasul Paulus yang mengatakan, supaya kamu merasa malu. Artinya persahabatan kita tidak akan bertahan lama jika salah satu selalu berkeinginan jahat atau memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dari kita. Dia suka sesuatu yang bersifat najis, kotor, sedangkan kita bersifat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain tidak pernah akan klop. Dalam Perjanjian Baru, berjalan dengan Allah sering disebut sebagai berjalan dalam roh, sebuah istilah yang dipergunakan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16, Roma 8 ayat yang keempat. Berjalan dan bergaul dengan Allah berarti kita memilih untuk mengikuti petunjuk Roh Kudus dan firman-Nya, untuk memuliakan Tuhan dengan segala cara dan dengan segenap kemampuan kita, terlepas dari harga yang harus kita bayar untuk tetap dapat bergaul dengan Allah dalam segala ketaatan yang kita miliki. Dan ada harga yang harus kita bayar, sudah barang tentu, jika kita memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Misalnya teman-teman kita akan menjauhkan diri dari kita. Keluarga pun bisa mengusir kita keluar dari rumah atau bahkan memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Tapi pikirkan kembali apa yang kita baca, kita pelajari 2-3 minggu yang lalu. Ujung kabel untuk charge HP kita pendek untuk memasukkan ke tempat outletnya ini tadi, pendek. Sisa kabel itu panjang, menggambarkan lambang kehidupan kekal kita di surga atau di neraka. Hidup yang pendek di dunia ini tidak terlalu berarti. Karena itu fokus kita adalah kepada sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang infinite, sesuatu yang tidak terbatas dalam ukurannya. Itu yang harus menjadi pusat perhatian kita, yaitu kehidupan kekal. Jangan sampai kehidupan kekal itu berakhir di neraka. Kita harus yakinkan diri kita, kehidupan itu berakhir di surga. Kalau saat ini kita tidak dapat bergaul dengan Allah, bagaimana mungkin kita suatu saat di surga dapat bergaul dengan Dia? Sebuah topik pemikiran yang harus kita canangkan di dalam alam pikiran kita itu sendiri. Berjalan dengan Tuhan juga berarti bahwa kita juga tidak bisa bergaul dengan orang jahat sebagai sahabat dan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kebiasaan buruk tersebut. Kita memilih jalan sempit menuju keselamatan daripada jalan lebar menuju kebinasaan. Kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan daging kita yang berdosa, namun kita menginginkan Tuhan di dalam surga. Kita harus membuat pilihan selama hidup di dunia ini. Jalan yang sempit menuju surga atau jalan yang lebar menuju kebinasaan. Kita secara sadar juga harus memilih untuk menghilangkan dari hidup kita segala sesuatu yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Kalau kita hidup di dunia, kita memilih teman yang tidak merusak karakter kita, yang tidak dapat merusak kebahagiaan kita. Kita memilih orang-orang tertentu karena telah dikatakan tadi kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat.
Kita tahu memilih agar kita tidak selalu disakitkan di dalam kehidupan ini. Nah, kita pun di dalam pergaulan kita dengan Allah, kita harus memilih untuk tidak menyakiti hati Tuhan ini. Karena itu kita harus tahu bagaimana caranya kita bergaul dengan Allah itu sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan telah tempatkan di dalam Alkitab firman-Nya. Kita menerapkan 1 Korintus 10 ayat 31 secara harfiah. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya kita harus memilih, menilai. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, apakah ini sudah inline dengan kehendak Allah? Cara Tuhan tercermin dalam pikiran kita. Pikiran kita ada di mana? Apa pola pikir kita? Apakah itu sudah mencerminkan pikiran Kristus? Rasul Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus, yang harus juga merupakan bagian daripada kehidupan kita untuk memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus ini hanya mungkin kita miliki jika kita bergaul erat dengan Allah dan firman-Nya. Artinya merenungkan firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Jadi cara Tuhan tercermin dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, motivasi kita, dan pilihan hidup kita, karena kita menghabiskan begitu banyak waktu bersama-sama dengan Tuhan itu melalui firman-Nya. Tidaklah sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Kehidupan mereka sangat kontras dengan dunia yang ada di sekitar mereka, seperti bintang di langit pada malam hari. Mereka menghasilkan buah, yaitu buah roh, daripada berbanding terhadap buah keinginan daging, karena mereka berjalan sesuai dengan pimpinan roh. Karena itulah mereka menghasilkan buah roh dan bukan buah yang bersifat daging, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-13, Petrus dan Yohanes telah ditangkap karena berkhotbah dan dibawa ke hadapan pihak berwenang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, mereka lihat, semua orang lihat. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua mereka ini, yaitu Petrus dan Yohanes, adalah orang biasa yang tidak terpelajar, mereka adalah nelayan, fisherman, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah, di sini kemuliaan Allah ditampilkan, karena mereka melihat sebuah perbedaan antara Petrus dan Yohanes berbanding terhadap orang lain, dan mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Kristus. Nah, apakah orang-orang di luar mengenal kita sebagai pengikut Kristus dari pola kehidupan kita? Ataukah kita menampilkan pola kehidupan dunia, sehingga orang tidak mengetahui apakah kita pengikut Kristus yang sesungguhnya? Karena apa yang kita tampilkan dengan apa yang kita ucapkan berbeda satu dengan yang lainnya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan setiap hari, orang-orang di sekitar kita pasti dapat mengenali bahwa terlepas dari ketidaksempurnaan kita dan kurangnya pengetahuan kita di beberapa bidang di dalam kehidupan ini, kita adalah pengikut Yesus. Karena itu yang mayoritas yang akan dilihat dari perilaku, tindakan, karakter kita ini. Hal ini dapat dikenal orang-orang di sekitar kita dari gaya hidup kita yang menghadirkan Tuhan secara nyata dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Perilaku kita, gaya hidup kita, jenis musik yang kita dengarkan, perkataan yang kita ucapkan akan menentukan dan akan dikenal oleh orang-orang dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari ini. Ingat apa yang Tuhan katakan, bukan mereka yang manggil Tuhan, Tuhan yang pasti masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Satu hal penting yang harus kita sekalian ingat adalah bahwa kita tidak mungkin dapat berjalan dan bergaul erat dengan Tuhan tanpa berjalan dalam roh. Walk in the Spirit. Ini sesuatu yang merupakan keharusan di dalam kehidupan kita ini. Percaya kepada Tuhan itu baik. Melakukan kehendak Tuhan itu harus terjadi. Setan percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Tapi mereka tidak pernah akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Destinasi mereka adalah neraka. Sekalipun mereka percaya. Bagi mereka sudah selesai. Bagi kita, percaya itu adalah dengan hati. Jika hati sudah percaya, tindakan akan mengikuti apa yang dipercayai hati yang adalah iman.
Apa artinya? Sekarang ingin kita bahas. Apa artinya berjalan dalam roh? Orang-orang percaya memiliki roh Kristus yang berdiam di dalam roh mereka. Penghibur yang berasal daripada Bapa. Menurut Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus membantu orang percaya dalam doa. Yudas 1 ayat 20. Dan bersyafaat bagi umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Roma 8 ayat 27. Jadi kita memiliki Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa dan bersyafaat. Bukan hanya bagi kepentingan kita, tapi juga bagi kepentingan orang lain. Roh Kudus juga memimpin orang percaya dalam kebenaran dan menghasilkan buahnya di dalam orang-orang yang berserah kepadanya. Orang percaya harus tunduk kepada kehendak Allah dan berjalan dalam roh. Artinya berjalan sesuai dengan pimpinan roh dalam segala ketaatan. Kalau tidak, percuma Roh Kudus berbicara membisikkan sesuatu kepada kita, tetapi kita mengabaikan suara tersebut dan menentang bahkan suara tersebut dengan melawan dan tidak melakukan apa yang dipesankan Roh Kudus kepada kita. It is only a matter of time sebelum Roh Kudus itu berhenti berbicara jika kita menghalangi atau menolak untuk melakukan dalam ketidaktaatan kita. Perkataan berjalan dalam Alkitab seringkali merupakan metafora untuk kehidupan sehari-hari yang praktis. Kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan. It's a journey. Dan kita harus menjalaninya. Kita harus membuat kemajuan yang konsisten. Norma Alkitabiah untuk semua orang percaya adalah bahwa mereka berjalan dalam roh, sesuai dengan tuntunan roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Pelajari juga nanti Roma 8 ayat ke-14. Dengan kata lain, Roh Kudus memberi kita hidup dalam kelahiran baru. Dan kita harus terus hidup hari demi hari di dalam roh. Karena orang hidup yang dapat berbuah. Orang mati tidak berbuah lagi. Orang mati tidak berguna. Orang mati tidak memiliki kuasa. Kenangan kepada orang mati pun akan hilang. Sebuah benda tidak memiliki arti apa-apa. Hancur. Dari debu kembali kepada debu. Dari mana engkau diambil, kata Alkitab. Berjalan dalam roh berarti bahwa kita berserah pada kendali daripada Roh Kudus. Artinya kita harus taat mengikuti pimpinan suaranya. Kita mengikuti pimpinannya dan kita membiarkan Tuhan Roh Kudus mengerahkan pengaruhnya atas kita dalam membimbing kita untuk sampai di tempat tujuan. Berjalan dalam roh adalah kebalikan daripada melawan atau memberontak terhadap Tuhan atau mendukakan Dia. Efesus 4 ayat 30. Berjalan dalam roh berarti hidup sesuai pimpinannya yang mengandung arti taat kepada petunjuknya, kepada perintahnya, kepada tuntunannya. Galatia 5 meneliti pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Konteksnya adalah kebebasan dari hukum Musa, hukum Taurat, Galatia 5 ayat 1. Mereka yang berjalan dalam roh dengan penuh iman menantikan kebenaran yang kita harapkan dan bebas dari hukum karena kita hidup pada saat ini dipimpin oleh roh. Juga mereka yang hidup oleh roh tidak akan menuruti kehendak daging. Daging yaitu kodrat kita yang jatuh di bawah kuasa dosa berkonflik langsung dengan roh. Karena keinginan roh sangat bertentangan dengan kehendak daging. Kehendak daging mengarahkan kita kepada kebinasan yang kekal. Kehendak roh membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Ketika daging yang berkuasa, saya ulang, ketika daging yang berkuasa, hasilnya jelas seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Di sini kita melihat serentetan daftar daripada kehendak daging atau perbuatan daging. Saya kutipkan Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata. Telah nyata itu kelihatan banget nih. Yaitu percabulan. Yang dimaksud adalah perzinahan,
kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, witches, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Diperingatkan kita nih oleh Rasul Paulus. Seperti yang telah kubuat dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, itu rentetan daripada daftar yang kita baca barusan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada bagiannya. Karena mereka sekarang mengikuti kehendak daging mereka. Tidak taat kepada perintah roh untuk berjalan di dalam kebenaran. Tetapi ketika roh mengendalikan kita, artinya memegang tali kendali, seperti kuda yang dipegang oleh tali kendali kusirnya, maka Tuhan akan menghasilkan sifat-sifat saleh di dalam diri kita, terlepas dari aturan-aturan hukum seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang-orang percaya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Dan sekarang kita hidup dalam roh, yang berarti hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Bayangkan kuda yang tali kekangnya dipegang oleh kusir. Maka kusir dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan kusir itu. Karena sekarang kuda berserah kepada kehendak kusir. Tali lesnya ditarik ke kanan, maka kuda akan belok ke kanan. Ditarik yang bagian kiri, dia akan berbelok ke kiri. Jika dua-duanya ditahan, kuda akan berhenti berjalan. Apakah kita membiarkan Roh Kudus memegang tali kendali seperti itu di dalam kehidupan kita? Sementara orang mengatakan hidup bagaikan robot. Sebenarnya tidak. Hidup berdasarkan tuntunan roh akan membantu kita dalam kasih Allah untuk tidak sampai kepada tempat yang tidak diingini. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Inilah kasih yang benar itu. Sementara dunia mengajarkan self-love dalam arti I, me, myself. Aku, dari aku kepada aku, tentang aku. Di dalam hal ini. Tapi perkataan jangan yang ada di dalam Alkitab itu menunjukkan kasih Allah dalam bentuk negatif untuk menghalangi kita untuk tidak sampai pada tempat yang tidak diinginkan. Jika kita mengizinkan Allah memegang tali kendali tersebut, kita bukannya robot, tapi kita sampai ke tempat yang kita telah izinkan Tuhan untuk menuntun kita. Sama seperti kuda, nggak ada punya pilihan lain. Dia dilatih dan dia harus berserah kepada kehendak kusir untuk sampai di tempat tujuan. Kuda tidak akan sampai di tempat tujuan seperti yang dipikirkan kusir. Kita juga tidak akan sampai di tempat tujuan seperti yang dipikirkan Tuhan, yaitu surga, jika kita tidak mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita ini. Mereka yang berjalan dalam roh dipersatukan dengan Dia, dan mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus ini. Jadi mereka yang berjalan di dalam roh, berjalan di dalam kasih. Mereka hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesamanya. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam sukacita. Mereka menunjukkan kegembiraan dalam apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Allah. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam damai. Mereka hidup tanpa rasa khawatir dan menolak kecemasan. Filipi 4 ayat 6. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam kesabaran. Mereka dikenal memiliki kesabaran yang panjang, tidak mudah terbakar oleh emosi, dan tidak mudah kehilangan kesabaran. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam kebaikan. Mereka menunjukkan perhatian yang lembut terhadap kebutuhan orang lain. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam kebaikan. Tindakan mereka mencerminkan kebajikan dan kekudusan. Hal ini tidak ditemukan dalam self-love,
seperti yang diajarkan dunia yang mencerminkan ego yang sangat tinggi. Everything is about me. Serve me first, then I will serve you. Tuhan tidak seperti itu. Aku datang untuk melayani. Berbeda dengan self-love yang dipromosikan oleh dunia. Kasih Tuhan itu tidak egois. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam kesetiaan. Mereka teguh dalam kepercayaan mereka kepada Allah dan firman-Nya. Mereka yang berjalan dalam roh, berjalan dalam kelembutan. Hidup mereka ditandai dengan kerendahan hati, kasih karunia, dan rasa syukur kepada Tuhan. Mereka yang berjalan di dalam roh, berjalan dalam pengendalian diri, seperti tali kuda tadi, pegang oleh kusirnya. Pengendalian diri kita karena ketaatan kita mengizinkan Roh Kudus mengendalikan keinginan kita agar inline, setara, sesuai, selaras dengan kehendak Bapa. Mereka menunjukkan moderasi, batasan, dan kemampuan untuk mengatakan tidak pada daging. Mereka yang berjalan dalam roh mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing mereka dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka menunjukkan kekudusan setiap hari dan mempertahankan kekudusan tersebut dari saat yang satu ke saat yang lain. Moment by moment, holiness. Sama seperti yang Yesus lakukan ketika dalam Lukas 4 ayat 1, saya bacakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dicobai oleh siapa? Oleh setan. Saat mereka jatuh ke dalam pencobaan dan berdosa, yaitu orang-orang pilihan ini, orang-orang percaya kepada Tuhan, jatuh dalam pencobaan dan jatuh di dalam dosa, mereka segera bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Berjalan dalam roh berarti dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengizinkan kehendak Roh Kudus yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan beberapa hasil dari kepenuhan roh adalah ucapan syukur, nyanyian, yang dimaksud adalah nyanyian rohani, dan sukacita. Dilihat dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20, Kolose 3 ayat yang ke-16. Mereka yang berjalan dalam roh mengikuti pimpinan roh. Mereka membiarkan firman Kristus diam di dalam mereka dengan limpah sehingga mereka senantiasa menaikkan puji-pujian rohani. Kolose 3:16 mengatakan demikian. Dan Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengoreksi, dan melatih dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Seluruh cara hidup mereka dijalani menurut aturan Injil. Ketika Roh menggerakkan mereka untuk taat. Ketika kita berjalan dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita menemukan bahwa nafsu daging yang berdosa tidak lagi berkuasa atas kita karena kita memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak kepada daging. Nah, sekarang kita ingin belajar apa artinya berserah kepada Roh Kudus. Meskipun tidak ada ayat khusus dalam Alkitab tentang berserah kepada roh, idenya ada. Idenya terdapat dalam Roma 6 ayat 13 yang berbicara tentang berserah kepada Allah. Dalam Roma 6 ayat 19 tentang menyerahkan tubuh kita sebagai hamba kebenaran dan kekudusan. Hal ini sudah barang tentu berbeda dengan menyerah pada kehendak dosa dan daging. Tadi telah kita baca Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata. Berserah berarti menyerahkan sesuatu atau membuka jalan pada suatu tuntutan. Seseorang yang tunduk pada Roh Kudus akan menyetujui kehendak Roh Kudus dan tunduk pada otoritasnya. Kitab suci menyebutkan berjalan dalam roh, mengikuti pimpinannya, dan hidup dalam kerjasama dengan rencananya. Kitab suci juga menyebutkan
dipenuhi dengan roh, dimiliki sepenuhnya olehnya, dan berfungsi dalam kuasa dan kebebasannya. Baik berjalan dalam roh maupun dipenuhi dengan roh mengharuskan kita untuk berserah sepenuhnya pada kendali Roh Kudus tersebut. Berserah kepada roh adalah kebalikan dari sikap mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Memadamkan roh itu. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Atau melawan Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Mereka yang berserah kepada Roh Kudus tidak akan melakukan apa yang menyakiti hatinya. Mereka tidak akan meredam pengaruhnya di dalam hati mereka. Dan mereka tidak akan menentang kehendak Roh Kudus ini. Beberapa contoh yang baik dari orang percaya yang berserah kepada Roh Kudus ditemukan dalam Alkitab Kisah Para Rasul. Orang-orang percaya yang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem pada hari Pentakosta berada di sana untuk mematuhi perintah Tuhan yang telah bangkit. Di mana Tuhan memerintahkan untuk tinggal dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Ada 120 orang yang tinggal di dalam rumah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kuasa itu datang dalam pribadi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ketika mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Murid-murid ini berserah kepada roh, memberitakan Injil kepada orang banyak, dan gereja pada saat itu dimulai. Ini konsepnya. Tugas dalam bentuk ketaatan pertama. Berkumpul dalam rumah itu ya. Ke dalam misi asing. Jadi yang selanjutnya, yang pertama itu, dan kemudian tugas dalam bentuk ketaatan pertama dalam misi asing dimulai ketika gereja Antioquia, Syria, sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka sedang beribadah, sedang berpuasa. Kemudian berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Itu tertulis dalam Kisah 13 ayat 2. Berserah kepada roh, lantas gereja itu melakukan apa? Berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan mereka ke atas Barnabas dan Saulus, mereka membiarkan keduanya pergi. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ketiga. Taat mereka. Dan kemudian mereka, yaitu Barnabas dan Saulus, pergi ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kisah Para Rasul 13 ayat 5 disambung mengatakan, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Inilah ketaatan dalam bentuk nyata seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka taat akan kehendak roh. Pada perjalanan misionaris kedua, Paulus dan rekannya, kali ini Silas dan Timotius, melakukan perjalanan melalui Asia Kecil, Turki, untuk memberitakan Injil. Jadi mereka masuk ke Asia Minor, Asia Kecil, Turki. Tetapi kemudian roh mulai mengarahkan mereka kembali. Lihat ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena roh mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jangan masuk sana dulu, dikatakan. Ayat ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat ke-8 dari Kisah Para Rasul 16 mengatakan sebagai berikut. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Semua ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-8. Malam itu di Troas, Paulus mendapat penglihatan yang menuntun para misionaris ke Makedonia. Injil dibawa ke Eropa karena Paulus dan rekan-rekannya taat dan berserah kepada kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang lebih mengetahui siapa dan apa yang dibutuhkan. Roh Kudus ingin agar kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 yang ke-18. Melakukan perbuatan baik dan dikuduskan.
menghindari percabulan. Roh menginginkan agar kita mengingini diri kita senantiasa mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Roma 6 ayat 11. Dia ingin kita mengenal kasih Kristus dan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dia ingin mereka yang percaya kepada Kristus diyakinkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah sendiri. Saat kita berserah kepada kehendak Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita sepenuhnya, maka kita akan melihat buah roh dihasilkan di dalam diri kita. Dan kita dapat menantikan panen kebenaran dan damai sejahtera yang berasal daripada Roh Kudus ini. Untuk dapat berjalan bersama Tuhan, maka kita harus wajib bergaul erat dengan firman-Nya, karena firman-Nya hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kita tidak akan mungkin dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa memiliki firman-Nya, guidelines dalam hati kita. Jika tanpa guidelines, kita akan binasa. Karena tanpa pengetahuan, firman Tuhan mengatakan umatku binasa. Kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki visi Tuhan, supaya kita dapat bersatu dengan Tuhan itu. Karena firman yang inilah yang akan menuntun kita dalam setiap langkah kita. Karena itu miliki firman Tuhan di dalam hati kita. Kata Yunani asli yang diterjemahkan di sini sebagai hidup berarti memiliki kehidupan atau hidup. Firman Allah itu hidup karena Allah adalah Allah yang hidup. Ibrani 3:12. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus membandingkan firman Allah dengan benih. Matius 13 ayat 1-23. Benih seperti firman adalah organisme hidup yang ketika disebarkan dan ditanamkan di tanah yang subur menghasilkan kehidupan yang berlimpah. Nah, jika firman yang merupakan benih yang baik ini tidak jatuh di tanah yang subur, artinya kita tidak membuka hati kita, tapi kita hanya mendengarkan sekelibat asal-asalan, maka benih firman Tuhan ini tidak mungkin bertumbuh di dalam kehidupan kita ini sendiri. Penting untuk diingatkan. Orang Kristen dihidupkan secara rohani dan kekal karena dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Karena itu saat seperti yang telah saya katakan di waktu yang lalu, saat kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kalau tidak, firman itu tidak akan pernah jatuh di tanah yang subur dan tidak pernah akan menghasilkan buah. Wasting of time. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak akan berguna di dalam hal ini. Nah, orang-orang percaya masuk ke dalam perhentian kekal Allah. Menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah melalui kasih karunia, melalui iman saja dan bukan dengan usaha sendiri. Melalui kuasa firman Allah yang memberikan kehidupan yang membawa kita ke tempat di mana Yesus inginkan. Kebenaran firman Tuhan hanya akan dapat bertumbuh dan berakar dalam hati kita jika kita mengunyah, dalam arti merenungkan firman Tuhan itu. Saya katakan tadi, jangan asal-asalan. Firman Tuhan yang telah berakar dalam hati kita akan menuntun setiap langkah kita. Tuhan melakukan pekerjaan keselamatan dengan kuasa firman-Nya ketika kita tunduk pada kekuasaan Tuhan dan percaya kepadanya untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Percaya atau tidak percaya kepada firman Tuhan itu tetap aktif, firman Tuhan itu tetap lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu tidak berubah, firman Tuhan itu adalah ya dan amin, kata Alkitab. Setelah kita diselamatkan, apakah Tuhan akan meninggalkan kita bagaikan domba tanpa gembala? Apakah kita dibuang begitu saja?
Sudah barang tentu tidak, bukan? Firman-Nya akan menuntun kita. Karena itu kita perlu merenungkan firman-Nya setiap hari agar kita dapat dituntun oleh firman-Nya ini. Karena itu perhatikan kembali apa yang saya katakan. Pusatkan perhatian kita pada apa yang sedang kita kerjakan. Saya katakan sekali lagi, pusatkan, fokuskan perhatian kita pada apa yang sedang kita kerjakan. Alkitab berkata, barang siapa mendua hatinya, janganlah ia berharap mendapatkan sesuatu. Saya yakin setiap daripada kita saat kita sedang menghadapi ujian, kita nggak bisa pikirkan sesuatu yang lain, karena kita akan gagal menjawab pertanyaan. Saat kita sedang berada menerima instruksi dari bos, kita nggak bisa memikirkan yang lain atau pergi ke sini ke sana. Kita akan gagal memahami apa yang disampaikan. Ada konsekuensi yang diberikan. Kita juga tidak pernah bisa memahami firman Tuhan jika kita tidak memberikan fokus yang baik pada saat kita membaca firman Tuhan atau saat mendengarkan firman Tuhan. Datangnya dari usaha kita, dari hati kita, bukan dari yang lain-lain. Istilah aktif dalam Ibrani 4 ayat 12 berarti efektif. Firman Tuhan aktif dikatakan, artinya efektif, kuat, menghasilkan atau mampu menghasilkan hasil yang diinginkan. Firman Tuhan itu dinamis, memberi energi, dan produktif. Artinya firman itu tidak statis atau menganggur dalam kehidupan orang percaya yang sejati. Sungguhkah kita percaya? Dan make sure kita mengenal firman Tuhan ini. Rasul Paulus menjelaskan bahwa firman Allah bekerja di dalam kamu yang percaya. Kalau nggak percaya, bagaimana firman Tuhan dapat bekerja? Karena kita menolak firman tersebut. Firman Tuhan kuat. Tidak hanya untuk menghidupkan, tetapi juga untuk memberikan peringatan dan membawa penghakiman dan hukuman kepada orang yang tidak taat. Firman kita dengar, dan kemudian kita abaikan. Bukan berarti kita bebas dari konsekuensi. Sama sekali tidak. Bukankah firman, saya ulang ya, di dalam Yeremia 23 ayat 9 dikatakan, Yeremia 23 ayat 9. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Wow, firman Tuhan seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan yang hidup bukanlah sesuatu untuk dibaca atau didengarkan secara pasif dan kemudian dilupakan. Yakobus mengajarkan orang-orang Kristen untuk melihat dengan sungguh-sungguh ke dalam hukum yang sempurna yang memberikan kebebasan dan memusatkan perhatian padanya dengan melakukan apa yang dikatakannya. Yakobus 1:23-25. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 dari 2 Timotius 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini baik selama kita mau mengizinkan Roh Kudus membimbing kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3, 16-17 ini. Mendidik, membuat perubahan dalam pola, kehidupan, pikiran, perbuatan, karakter. Jika kita membiarkan pesan Tuhan bekerja jauh di lubuk hati kita, maka firman itu akan mengubah karakter dan perilaku kita. Hal-hal yang menakjubkan dan membangkitkan kehidupan terjadi ketika Tuhan diberitakan. Ia, yaitu firman itu sepenuhnya mampu, saya ulang, mampu mencapai tujuannya jika kita mengizinkannya. Sebab seperti hujan dan salju dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dengan persyaratan kita mengizinkan firman itu berkarya
di dalam kehidupan kita dan kita tidak menolak firman itu. Itu tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Kisah Para Rasul 2:37 mengatakan, pada hari Pentakosta ketika Petrus mengkhotbahkan pesan keselamatan di dalam Yesus Kristus, hati mereka sangat terharu. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 2:37. Hati mereka sangat terharu saat mendengarkan Petrus dan Yohanes berkhotbah di sana. Dan sekitar 3.000 orang diselamatkan. Di sini kita secara jelas melihat bahwa firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan firman itu telah melakukan bagiannya untuk menyelamatkan mereka yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Karena apa? Karena mereka meresponi firman yang telah disampaikan Rasul Petrus pada hari itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita pada hari ini meresponi firman Tuhan? Ataukah kita tidak meresponi karena kita tidak peduli kepada firman tersebut? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Penulis Ibrani menggambarkan firman Tuhan sebagai lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Paulus menyebutnya pedang roh, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17. Gambaran pedang ini juga muncul dalam Yesaya 49 ayat yang kedua, Wahyu 1 ayat 16, dan Wahyu 2 ayat 12. Sebagai pedang yang tajam dan bermata dua, firman Tuhan adalah senjata ofensif definitif kita melawan serangan musuh rohani. Ketika setan mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ia menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Yesus menggunakan pedang firman Tuhan untuk melawan serangan iblis. Teladannya mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Kekuatan vital firman Tuhan ada dalam kemampuannya untuk menerobos, menusuk, dan menembus lubuk jiwa manusia yang paling dalam. Itu dapat menembus rintangan apapun untuk mengakses dan memeriksa pikiran kita yang tidak terucapkan dan rahasia tersembunyi dalam jiwa kita. Matius 10:26. Firman Tuhan dapat memeriksa dan menilai sikap hati kita. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan dapat memeriksa dan menilai hati kita. Apakah kita serius, fokus pada saat membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Dia dapat memeriksa. Jika kita mengabaikan ini, kita tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Waktu terbuang percuma. Closing statement saya dalam summary ini. Karena firman Tuhan itu hidup dan aktif, Petrus mendorong orang Kristen untuk memperhatikannya dengan seksama. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Semoga kita menjadikan firman Tuhan itu pelita yang menuntun kaki kita dan terang yang menerangi jalan kita dalam menjalani hidup ini. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan berjalan dalam kegelapan. Jika kita ingin berjalan dan bergaul erat dengan Tuhan, maka kita harus memiliki firman-Nya yang akan menuntun kita dalam seluruh area kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Hamba-Mu berdoa agar firman itu jatuh di tanah yang subur dan boleh menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa mereka yang mendengar melalui YouTube juga memberikan hati pikiran mereka yang tidak terpecah sepenuhnya kepada apa yang mereka dengarkan melalui pewartaan firman ini, agar kami setiap daripada kami mendengarkan dapat bergaul erat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat wajah kita, buka hati kita, angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Membaringkan kita di padang berumput hijau,
menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan kiranya Bapa Surga menyebabkan engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan menolong dan membuat engkau berhasil. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya! Semua kita yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali atas seizin Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan.